Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Karene Aprilia Putri dan rekan-rekan saya Sinta Agnesia, Bina Aryani, Hafifah Tasya Filna, Abrar Fawaza. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pertahanan tanaman berupa pertahanan struktural dan biokimia. Tanaman akan mempertahankan diri dengan dua cara, yaitu yang pertama adanya sifat-sifat struktural pada tanaman yang berfungsi sebagai penghalang fisik dan akan menghambat patogen untuk masuk dan menyebar di dalam tanaman. Yang kedua ada respon biokimia yang berupa reaksi kimia yang terjadi di dalam sel dan jaringan tanaman sehingga patogen dapat mati atau terhambat pertumbuhannya. Kombinasi sifat pertahanan berbeda-beda tergantung dari yang pertama umur tumbuhan, jenis organ, jaringan tumbuhan yang diserang, keadaan hara tumbuhan, dan kondisi cuaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertahanan struktural yang terbagi atas 3, yaitu yang pertama struktur pertahanan sebelum ada serangan patogen. Yang kedua, struktur pertahanan sebagai tanggapan terhadap infeksi patogen. Yang ketiga yaitu reaksi pertahanan nekrotik atau hipersensitivitas. Lalu, struktur pertahanan sebagai tanggapan terhadap infeksi patogen terbagi atas 3, yaitu struktur pertahanan jaringan, yang kedua struktur pertahanan seluler, dan yang ketiga yaitu reaksi pertahanan sitoplastik. Selanjutnya yaitu struktur pertahanan sebelum ada serangan patogen. Yang pertama, jumlah dan kualitas lilin dan kutikula pada sel epidermis. Yang kedua yaitu ukuran, letak dan bentuk stomata dan lentisel. Yang ketiga, lilin di permukaan daun dan buah, bulu halus dan tebal di permukaan tumbuhan membentuk permukaan penolak air, yaitu mencegah terbentuknya lapisan air dan patogen tidak dapat terdeposit dan berkecambah atau membelah diri dengan infeksi turun. Selanjutnya, struktur pertahanan sebagai tanggapan infeksi patogen. Yang pertama, setelah penetrasi tumbuhan, memberi tanggapan membentuk struktur pertahanan tumbuhan dari serangan patogen selanjutnya. Yang kedua, struktur pertahanan jaringan dengan melibatkan jaringan di bagian dalam tumbuhan. Yang ketiga, struktur pertahanan sel dengan melibatkan dinding sel yang terserang. Yang keempat, reaksi pertahanan sitoplasma dengan melibatkan sitoplasma sel terserang. Struktur pertahanan jaringan, pembentukan lapisan gabus terutama di depan titik infeksi. Yang pertama, hambat serangan patogen selanjutnya. Yang kedua, hambat penyebaran zat beracun yang disekresikan patogen. Yang ketiga, menghentikan aliran hara dan air dari bagian sehat ke bagian berinfeksi. Berikut contoh serangan jamur bakteri, beberapa virus atau nematoda. Selanjutnya, pembentukan lapisan absisi. Yang pertama, terdiri dari celah antara dua lapisan sirkuler sel daun yang mengelilingi lokus infeksi. Yang kedua, pada infeksi, lamela tengah antara dua lapisan sel larut memotong areal pusat infeksi, kemudian mengerut atau mati bersama patogen. Terakhir, tumbuhan membuang bagian terinfeksi bersama dengan sel yang belum terinfeksi, melindungi sisa jaringan dari serangan dan pengaruh toksin patogen. Selanjutnya, pembentukan tilosa. Pertama, terbentuk dalam pembuluh kayu karena keadaan stres selama penyerangan patogen vaskular. Yang kedua, tilosa adalah protoplasma yang tumbuh melebihi normal dari sel parenkim yang menonjol pada pembuluh kayu melalui lubang. Ketiga, ukuran yang besar dan berjumlah banyak akan menyumbat pembuluh secara menyeluruh. Pengendapan getah atau blendok. Berbagai jenis getah dihasilkan di sekitar luka setelah infeksi oleh patogen atau akibat kerusakan. Getah dengan cepat terdeposit ke ruang interseluler dan dalam sel yang mengelilingi lokasi infeksi. Terbentuk penghalang yang tidak dapat dipenetrasi, yaitu patogen menjadi terisolasi, kelaparan, dan mati. Struktur pertahanan seluler melibatkan perubahan morfologi di dalam dinding sel dari sel yang diserang patogen. 3 jenis struktur pertahanan seluler, yaitu yang pertama, bengkak di lapisan terluar dinding sel yang kontak dengan bakteri yang tidak cocok, mencegah bakteri memperbanyak diri. Yang kedua, dinding sel menebal sebagai respon terhadap patogen, meningkatkan ketahanan terhadap penetrasi. Yang ketiga, kalosa papila terdeposit pada sisi bagian dalam dinding sel sebagai respon terhadap jamur. Papila dihasilkan segera setelah pelukaan. Papila untuk memperbaiki kerusakan seluler dan mencegah patogen menetrasikan sel berikutnya.
dalam membentuk kalosa yang membungkus ujung-ujung hifa dan membentuk sarung atau tabung lignin. Reaksi pertahanan sitoplasmik. Jamur patogen yang tumbuh lambat membentuk gumpalan hifa yang dikelilingi sitoplasma menjadi granular dan keras, kemudian miselium patogen terurai dan serangan berhenti. Reaksi pertahanan nekrotik. Pertahanan melalui hipersensitivitas, terutama pada penyakit yang disebabkan parasit, obligat, virus, dan nematoda. Jaringan yang mengalami nekrotik mengisolasi parasit obligat dari substansi hidup di sekitarnya, atau patogen bergantung pada bahan makanan tersebut sehingga patogen mati. Lebih cepat sel inang mati setelah penyerangan, maka tumbuhan tersebut lebih tahan. Pertahanan metabolik atau biokimia. Pertahanan tumbuhan oleh zat yang dihasilkan oleh sel sebelum atau sesudah infeksi sehingga membantu sifat pertahanan tumbuhan. Pertahanan kimia sebelum ada serangan patogen, inhibitor yang dilepaskan tumbuhan ke lingkungannya. Tumbuhan mengeluarkan berbagai zat melalui permukaannya yang mempunyai kekuatan penghambat terhadap patogen tertentu. Contoh, eksidat semi toksis pada daun dapat menghambat perkembangan spora daun. Selanjutnya, pertahanan kimia sebelum ada serangan patogen. Pertahanan dengan tidak terdapatnya faktor esensial permukaan sel tidak mempunyai faktor pengenal spesifik yang dapat dikenali oleh patogen, tidak jadi menyerang tumbuhan tersebut, atau patogen tidak menghasilkan zat-zat infeksi. Contohnya enzim, apresorium, tabung infeksi, haustorium. Zat tersebut berupa oligosakarida dan polisakarida atau glikoprotein atau lektin. Berikutnya, kekurangan reseptor dan bagian yang sensitif inang terhadap toksin. Toksin spesifik inang jika menempel pada bagian sensitif atau reseptor tertentu di dalam sel, tumbuhan menjadi sakit serta bergejala. Jika tumbuhan tidak punya reseptor tersebut, maka tetap tahan terhadap toksin serta tidak bergejala. Selanjutnya, tidak ada hara esensial bagi patogen. Penyakit dapat berkembang tetapi dalam jumlah sedikit karena zat inang tertentu yang dibutuhkan patogen untuk bertahan hidup terdapat dalam konsentrasi rendah. Contohnya bakteri busuk lunak pada kentang. Infeksi turun pada kentang yang kandungan gula reduksinya rendah. Ketahanan metabolik yang disebabkan oleh serangan patogen yaitu inhibitor biokimia yang dihasilkan tumbuhan dalam responnya terhadap kerusakan patogen. 1. Sel dan jaringan tumbuhan bereaksi terhadap kerusakan oleh patogen. 2. Reaksi ditujukan oleh untuk mengisolasi gangguan dan menimbulkan luka. Yang ketiga, beberapa jenis senyawa yang dihasilkan terdapat dalam konsentrasi cukup tinggi untuk menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri. Selanjutnya, pertahanan metabolik yang disebabkan oleh serangan patogen. Pertahanan melalui reaksi hipersensitif adalah 1. Pada varietas tahan, setelah diinfeksi sel-sel akan cepat kehilangan tumor menjadi coklat mati. 2. Perubahan yang terjadi mematikan sel dan kolaps pada sel yang terinfeksi meliputi yaitu hilangnya permeabilitas membran sel, peningkatan respirasi, produksi fitoalexin, dan yang ketiga jamur dan bakteri. Di dalam sel yang terjadi reaksi hipersensitif diisolasi oleh jaringan nekrotik dan mati dengan cepat. Selanjutnya, ketahanan metabolik yang disebabkan oleh serangan patogen. Pertahanan melalui peningkatan pada senyawa fenolik. Senyawa fenolik terdapat pada tumbuhan sehat maupun sakit, tetapi akumulasi dipercepat oleh setelah infeksi. Senyawa fenolik lain yang tidak terdapat pada tumbuhan setelah sehat tetapi dihasilkan setelah dirangsang patogen atau fitoalexin pada jaringan hipersensitif. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.